kemana sih? Ustad, ya Allah, Ustad kemana wae? Eta Pak Nurdin teh meninggal. Pak Nurdin mana? Nu kerjana di penyaluran TKW teh ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umur seseorang memang nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tad, berarti kita kudu ke sana, ya? Nenek ikut. Iya, iya, kita ke sana sekarang. John, John. Ustaz, saya punya masalah yang buat saya cukup rumit, Ustaz. Saya harap Ustaz bisa membantu saya untuk memecahkannya, Ustaz. Insya Allah. Kalau saya bisa bantu, kenapa tidak? Ada apa, Pak Nurdin? Seperti yang Ustaz ketahui, saya bekerja di sebuah perusahaan pengerah tenaga kerja wanita. TKW gitu, Ustaz. Lalu apa permasalahannya? Ada seorang calon TKW yang diminta untuk bekerja di Korea. Nah, setahu saya, biasanya gadis-gadis yang bekerja di sana, itu mereka dipaksa untuk bekerja sebagai wanita penghibur di klub-klub malam, Ustaz. Masya Allah. Ini ada seorang gadis bernama Rini, Ustaz. Dia sangat membutuhkan pekerjaan, karena dia sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan ibunya yang sakit keras, Ustaz. Kalau tidak segera ditolong, kemungkinan nyawa ibunya tidak tertolong lagi, Ustaz. Posisi saya di perusahaan itu memungkinkan untuk saya mengatakan anak itu dikirim atau tidak dikirim, Ustaz. Kalau dia saya kirim, saya tahu dia akan jadi pelacur di sana, Ustaz. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Dan kalau dia tidak dikirim, dia sangat bermohon untuk bisa dapat pekerjaan, Ustaz. Karena dia sangat membutuhkan uang. Bagaimana, Ustaz? Pak Nurdin, kadang-kadang kita sebagai manusia dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Tapi saya yakin, disinilah iman kita benar-benar diuji. Diuji dalam arti kata, seberapa besar kepasrahan kita dalam usaha. Pasrah dalam usaha? Mohon dijelaskan, Ustaz. Ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kita melihat kemungkaran, cegahlah dengan tangan kita. Tapi kalau kita tidak mampu, cegah dengan kata-kata atau teguran. Tapi kalau masih tidak mampu juga, cegahlah dengan hatimu sendiri. Walaupun itu adalah tindakan yang lemah iman, tapi ini harus dikembalikan kepada iman orang itu. Lihat, Tat. Kok jenazah jadi begini, Tat? Subhanallah. Insya Allah ini adalah sebuah pertanda. Pertanda apaan? Alhamdulillah. Di masa hidupnya, saya sempat mengenal almarhum. Dan di masa hidupnya, almarhum selalu mendapat cobaan dan godaan dari pekerjaannya. Tapi dengan kebesaran imannya, alhamdulillah, almarhum bisa menolak dan menahan hawa nafsunya.
Mikirin apa lagi sih, Rin? Ke Korea itu kerjanya enak, duitnya banyak. Tapi Wat, kata orang-orang kita tuh di sana akan dijadikan wanita penghibur. Kalau kita tidak mau, mereka akan melakukan segala cara sampai akhirnya kita harus mau jadi pelacur. Itu kan baru katanya, Rin. Kita kan di sana dikasih taunya kalau kita jadi kasih restoran. Tapi di sananya, Wat, kita kan nggak tahu. Itu bukannya cewek-cewek yang mau dikirim ke Korea? Iya, itu si Rini, Wati sama Puji. Kalau yang jilbaban? Oh, itu si Rini, Wan. Boleh juga. Iya, emangnya kenapa, Wan? Apa lo nggak mau cobain? Gila lu, gak. Alah, paling-paling kalau dikirim ke sana, di sana jadiin perek. Terus? Lo nih terus-terus. Ya maksud gue tuh terus gimana caranya, Wan? Buaya lo, pingin juga kan? Jangan berisik. Lo punya kunci ruangan Pak Nurdin kan? Gila lu, Wan. Jangan deh, gue gak berani. Pak Nurdin itu bisa aja sewaktu-waktu datang ke ruangannya, Wan. Biar sore-sore gini, dia tuh bisa aja tiba-tiba datang. Lo tuh bego banget sih. Ini kan hari Sabtu. Jadwal hari Sabtunya itu ke Majelis Taklim. Udah deh, nggak mungkin balik. Gue lebih tahu, gue saudaranya. Sekarang gini, lo ke ruangan Pak Nurdin, buka ruangannya seolah-olah Pak Nurdin ada di sana. Tadi cewek, gue bawa ke sana, seolah-olah dia dipanggil Pak Nurdin. Tapi masalahnya saya lagi butuh duit banget, Ji. Butuh duit sih butuh duit, Rin. Tapi masa sih kamu mau dijadikan pelacur? Setiap hari kamu jadi pemuas laki-laki hidung belang. Siapa namanya Rini? Iya, saya, Mas. Kamu dipanggil Pak Nurdin. Dipanggil Pak Nurdin. Bukannya tadi Pak Nurdin sudah pulang? Ya tapi sekarang udah balik lagi. Udah cepetan. Iya, Mas. Bentar, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Nurdinnya mana, Mas? Pak Nurdin lagi keluar sebentar. Ya udah, kamu tunggu di situ aja. Nanti saya temenin ya. Kok pintunya ditutup, Mas? Emang biasa ditutup kan? Enggak kok, biasanya sama Pak Nurdin pintunya dibuka. So tahu kamu. Saya kan saudara Pak Nurdin. Saya lebih mengenal Pak Nurdin. Biasa ditutup kok. Kamu yang mau dikirim ke Korea ya? Iya, Mas. Kamu tahu nggak nanti akan kerja apa di sana? Masih belum tahu, Mas. Kamu akan dijadikan wanita penghibur. Maksudnya, Mas? Gini loh, wanita penghibur. Jadi nggak ada salahnya kan kalau sekarang kita bersenang-senang. Apaan sih kamu? Udah deh, nggak usah sok alim. Nanti saya bayar. Hei, berhenti! Apa-apaan kamu ini? Gimana ceritanya kamu bisa masuk kemari? Rudy yang buka. Sudah, sekarang pulang. Dan mulai besok, gak usah lagi kerja di sini. Tapi Sudah pergi sana, pergi! Kamu gak apa-apa kan? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kalau nggak ada Bapak, saya pasti sudah... Bukan saya, Rin.
Saya ini hanya perantara. Allah lah yang menentukan segalanya. Dari itu, bersyukurlah pada Allah yang telah menolong kamu dari perbuatan bejat si Wawan itu. Iya, Pak. Saya juga sangat bersyukur. Oh ya, Rin. Kamu tidak jadi dikirim ke Korea. Loh, kenapa, Pak? Karena kami telah mendapat kabar bahwa pihak asing yang meminta kamu itu akan mempekerjakan kamu sebagai wanita menghibur. Tapi saya sangat membutuhkan uang, Pak, untuk biaya operasi ibu saya. Ya, tapi kami tidak bisa melepas kamu pergi tanpa jaminan bahwa kamu akan baik-baik di sana. Tapi ibu saya lagi sakit keras, Pak. Saya lagi butuh kerja. Ibu saya harus segera dioperasi. Dari mana biaya operasi itu kalau saya tidak jadi kerja? Saya tahu, Rin. Untuk itu, saya akan mengusahakan dana untuk biaya operasi ibu kamu. Dan nanti kalau kamu sudah kerja, kamu bisa kembalikan uang itu. Alhamdulillah. Bapak baik sekali. Terima kasih, Pak. Seandainya dulu kamu tidak diberi pinjaman sama Pak Nurdin, mungkin ibumu ini sudah meninggal duluan, Rini. Iya, Bu. Kenapa orang sebaik Pak Nurdin cepat meninggal? Semoga amal kebaikan Pak Nurdin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Subhanallah. Mukanya Pak D percaya sekali. Kenapa, Rut? Gue dipecat, Wan. Sama. Gue juga dipecat. Bukannya Pak Nurdin itu masih saudara sama lu, Wan? Itu dia yang gue gak ngerti. Kenapa sih dia cepet banget ngambil keputusan? Tapi asal lo tahu ya, kalau dia nggak pernah ngargain gue sebagai saudara, gue juga nggak pernah. Maksud lu gimana, Wan? Lo lihat aja ntar pembalasan. Nah, Rut, gue pengen minta tolong nih. Bisa nggak lo usahain ambil fotonya Rini? Buat apaan? Pokoknya ambilin aja deh, please. Ya udah, ntar gue simpenin ya. Makasih ya. Ntar gue tunggu dulu. Nampaknya Pak Nurdin sudah melangkahi kemenyan yang saya taburkan. Dan sekarang saatnya saya akan beraksi. Kesempatan untuk kerja di Korea itu harus aku dapatkan. Walau di sana harus jadi seorang pelacur sekalipun. Habis gimana lagi? Cari uang haram aja susah. Apalagi cari yang halal. Lagi pula, di sana bayarannya 5 kali lipat lebih besar daripada di sini. Pagi, Pak. Pagi. Silakan duduk. Terima kasih. Namamu siapa? Saya Erni, Pak. Erni. Dari Tasik ya? Betul. Syukurlah Bapak masih ingat sama saya. Maklumlah, banyak sekali calon TKW yang harus saya urus. Iya, saya maklum kok. Ada perlu apa gitu? Begini, Pak. Saya dengar ada permintaan dari Korea. Saya
sangat berharap bisa ditempatkan di sana. Karena saya merasa kemampuan saya ini cocok untuk ditempatkan di Korea. Emang kemampuan kamu di bidang apa? Kemampuan saya di bidang entertainment, Pak. Saya yakin saya bisa menghibur Bapak. Bagaimana, Pak? Saya pertimbangkan dulu ya. Nanti kamu tinggal tunggu jawaban dari saya. Saya tunggu ya, Pak, kabarnya. Permisi, Pak. Iya. Astagfirullah. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balik hati, tolong kuatkan hati hamba. Ampunilah hamba, berilah kekuatan lahir dan batin, agar bisa menghadapi godaan yang terus datang ini. Lindungilah hamba, agar bisa terus memperoleh ridha-Mu, ya Allah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Mau pulang? Iya. Dasi Bapak bagus. Kamu memang punya bakat menghibur. Bapak bisa saja. Yuk, kita masuk. Astagfirullah. Kenapa, Pak? Ayo, di kamar nggak ada siapa-siapa kok. Ya Allah, kasihanilah hamba-Mu Erni ini. Jagalah dia dari jatuh ke lembah kehancuran. Pak, kok diam? Pusing ya? Erni pijetin ya, Pak? Erni, kamu tuh nggak usah ke Korea. Di sini saja banyak pekerjaan buat kamu. Banyak perusahaan yang membutuhkan orang seperti kamu. Tapi, saya kan cuma tamatan SMU, Pak. Asal kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, insya Allah kamu akan mendapatkan pekerjaan yang halal. Karena pekerjaan yang halal itu akan membuat hatimu menjadi tentram. Sekarang, Erni harus bersabar, terus bersabar dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Memohon dibukakan pintu rahmatnya. Saya akan usahakan. Insya Allah akan saya dapatkan buat kamu pekerjaan yang pas. Pekerjaan yang halal yang diridhoi oleh Allah. Baik, Pak. Saya akan menuruti nasihat Bapak. Dan saya berjanji akan menjalankan nasihat Bapak ini. Sekarang saya pulang dulu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia orang baik. Kenapa aku mesti menggodanya? Ya Allah, aku memang pernah jatuh ke lembah hitam. Tapi aku mohon ya Allah, berilah aku pekerjaan agar aku tidak kembali lagi menjadi budak nafsu. Aku akan menepati apa yang sudah aku ucapkan pada Pak Nurdin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuli, Yanti, sekarang Teteh sudah sholat lagi. Sudah 5 tahun Teteh tidak sholat. Ini semua berkat Pak Nurdin. Beliau telah menyadarkan Teteh. Alhamdulillah, Teteh sudah sadar. Mas Wawan, Kok sepi? Bapak mana? Ibu sama Bapak lagi pergi, Mas. Liburan? Iya. Kok kamu ikut liburan? Mas Wawan, mau liburan kemana sih? Siapa yang ngajak? Ada-ada aja.
sebenarnya kita bisa liburan di sini. Masa sih? Liburan di dapur? Yang bener aja, Mas. Yang namanya liburan, di mana aja bisa. Mas Wawan. Sun, Iya, Mas. coba kamu lihat foto ini. Ini pacar Mas Wawan? Iya bukan lah, tapi itu wanita simpanan Pak Nurdin. Saya bisa minta tolong sama kamu. Ya pasti mau lah, Mas. Saya pingin gimana caranya agar ibu bisa menemukan foto itu, tapi di saku celananya Bapak. Wah, Mas, bakalan ribut, Mas. Karena kan selama ini Ibu cemburu terus sama Pak Nurdin. Untung Bapak sabar, baik. Tapi yang ini beda, Sun. Justru dengan cara seperti ini, kita bisa menyelamatkan hubungan rumah tangganya Bapak sama Ibu. Sekarang coba kamu bayangin, kalau misalnya Ibu sampai nggak tahu, hubungan rumah tangganya kan bisa berantakan. Tapi kalau sampai Ibu tahu, hubungan rumah tangganya bisa rukun kembali. Masa sih, Mas? Bapak kan orangnya rajin sholat, rajin ibadah. Nggak mungkin kalau punya wanita simpanan. Itu nggak jaminan, Sun, nggak jaminan. Sekarang kalau misalnya kita berhasil membongkar kasus ini, berarti kan Ibu nggak dikibulin lagi sama Bapak. Kenapa sih Mas Wawan tega sama saudara sendiri? Aduh, Sun, Pak Nurdin itu tidak sebaik yang kamu kira. Kalau dia baik, kenapa bisa dipecat? Jadi Mas Wawan sudah nggak kerja di tempat Bapak lagi? Saya sudah di PHK. Ya udah deh, Mas. Aku mau bantu. Itu baru namanya sudah cantik. Bu. Ini, Bu. Foto siapa, Sun? Nggak tahu, Bu. Saya temukan di kantong celana Bapak. Coba lihat sini. Baru kali ini Bapak menaruh foto di kantong celana. Wawan. Udah. Kamu nggak kerja? Enggak, Budi. Saya sudah dipecat. Kamu tuh gimana sih, Wan? Wong Pak Ade kamu tuh ada di sana, kok kamu di PHK? Ya, mungkin karena itu kali, makanya saya dipecat. Maksud kamu? Aduh, Wan. Kamu tuh jangan bikin Bude tambah bingung deh. Ya, mungkin karena ada saya, jadi ruang gerak-gerik Pak De jadi nggak leluasa aja. Gerak-gerik maksud kamu tuh apaan? Ya, mungkin dia takut ketahuan kali kalau ada affair. Kamu jangan sembarang ngomong, Wan. Budi, tidak ada maksud dalam hati saya sejung rambut pun untuk membuat rumah tangga Budi hancur. Nggak ada, Budi. Saya hanya ingin mengungkapkan kebusukan yang ada dalam rumah tangga Budi aja. Jangan-jangan apa yang Wawan sampaikan ini ada hubungannya dengan foto yang ditemukan di kantong Bapak. Budi, sekali lagi saya ingin minta maaf atas ucapan saya ini. Saya hanya merasa bertanggung jawab atas kebenaran yang saya tahu. Sekarang kalau boleh saya tanya, apa Budi tahu jumlah uang yang ada dalam rekening Pak De? Nggak tahu kan? Ya, kalau Budi ingin mengetahui semuanya ini, Budi bisa memulai dari sini. Rini namanya. Dia masih ada di asrama kok. Halo? Red. Gue masih ada di rumah Pak De gue. Gimana, jadi kan? Oh. Nama lo di mana? Reser. Ya udah masuk aja. Dari siapa, Wan?
Rudi, teman kantor saya. Nah, dia juga satpam di perusahaan Pak Ade kok. Cuman dia juga dipecat karena mungkin tahu kali perselingkuhan Pak Ade. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Gerut. Selamat sore, Rudi. Saya kan sudah berapa kali bilang sama Bapak, saya ikhlas kalau Bapak kawin lagi. Saya rela kok Pak di madu. Saya sadar kalau selama ini saya belum bisa memberikan keturunan buat Bapak. Kalau Bapak merasa terganggu dengan dua istri, saya rela kok Pak menjadi janda. Ibu ini ngomong apa sih? Saya nggak ngerti sama sekali. Karena dari semua omongan ibu tadi, nggak ada satupun dalam pemikiran saya. Saya sedih Pak. Sebagai seorang istri, saya belum mampu untuk memberikan keturunan. Apakah karena soal itu Bapak berubah sikap kepada saya? Bu, ini sebenarnya ada apa sih? Oh, jadi karena foto ini Ibu jadi begini. Bukan karena itu, Pak. Karena sebagai wanita, saya nggak mampu untuk melahirkan. Baiklah, kita coba untuk memisahkan diri untuk sementara waktu. Supaya Ibu tahu bagaimana rasanya jadi janda, dan saya tahu bagaimana rasanya jadi duda. Oke? Sebelum kita berpisah, besok saya akan ajak Ibu untuk menengok ibunya Rini ini yang sedang sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakak masuk, Pak. Bagaimana kondisi ibu kamu, Rin? Baik, Pak. Ini habis menjalani operasi. Alhamdulillah. Ya sudah kalau gitu, kalau ada apa-apa, hubungi Bapak ya. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang, Mama sudah tahu kan tentang Rini dan keluarganya? Iya, Pak. Walaupun hati saya sempat terbakar, tapi saya tidak percaya banget tuh ke cerita Wawan. Biar nanti saya yang ngomong sama Wawan dan Rudi. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Sini. Duduk sini. Duduk. Kalian berdua memang sengaja saya panggil kemari. Intinya, saya ingin kalian berdua kembali bekerja di sini. Sebab ketika kalian menganggur, kalian bukannya malah berubah menjadi baik, tapi malah membahayakan diri kalian sendiri. Kalian tidak menggunakan tenaga dan pikiran kalian untuk menolong orang. Malah mengarang-arang cerita tentang hubungan saya dengan Rini. Tapi saya... Sudahlah. Saya tidak ingin saling menyalahkan. Yang penting kalian sekarang bekerja kembali dan bertobatlah kepada Allah. Karena dengan demikian, kalian telah menolong diri kalian sendiri. Ngerti nggak? Terima kasih Pak Ade. Karena kami telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Begitu juga dengan saya, Pak Nurdin. Saya sangat berterima kasih hingga saya bisa bernafas kembali, Pak. Dan saya berjanji akan bekerja sebaik-baiknya, Pak. Berterima kasihlah kepada Allah.
Dan berjanjilah pada diri kalian sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Pak? Sudah siap? Pesawatnya 1 jam lagi loh. Sudah. Oh ya, bekerjalah kembali di sini dengan baik ya. Karena istri saya mau keluar kota, saya harus mengantar dia ke bandara. Baik Pak Ade, kami akan menjaga tempat ini. Ingat, jangan sekali-sekali turuti hawa nafsu setan. Ya? Ya Pak Ade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jangan kau hukum kami. Jangan kau hukum aku bila aku salah atau lupa, ya Allah. Jangan kau timpakan bagiku beban seperti yang telah kau timpakan kepada orang-orang sebelumku, ya Allah. Jangan kau timpakan beban yang aku tak sanggup menanggung, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Tolonglah aku dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup ini, ya Allah. Hanya kepadamu aku memohon. Kepadamu aku menyembah. Dan kepadamu aku memohon pertolongan. Amin. Sarapannya sudah siap, Pak. Terima kasih, Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kok nggak sarapan? Nanti saja, Sun. Tadi malam Bapak nggak tidur. Sekarang nggak sarapan. Nanti penyakit mahnya kambuh loh, Pak. Insya Allah tidak, Sun. Kalau kambuh juga ya, saya pasrah saja. Habis dari kemarin saya tidak nafsu makan. Kenapa ya, Sun? Ada yang dipikirin kali, Pak. Apa yang saya pikirkan? Ada TKW yang lebih cantik ya, Pak? Astagfirullah. Yang saya pikirkan cuma Allah, Sun. Yang selalu mengawasi kita. Jadi tidak ada tempat sebesar lubang jarum pun yang bisa saya pakai sembunyi kalau saya berbuat dosa. Karena Allah Maha melihat dan Maha mengetahui, Sun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Narto! Ada apa, Pak? Bapak mau makan siang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan duduk, Ibu. Narto, Ya, Pak. sedang ada tamu. Kamu pergi dulu ya. Iya, Pak. Ada apa Ibu menemui saya? Begini, Pak. Anak saya ingin sekali kerja di Korea. Apapun kerjaannya, yang penting asal bisa dapat kerja di Korea. Dan mengenai honornya atau gajinya pun tidak ada masalah. Itu nanti bisa dibagi 2 dengan Bapak. Kalau saja Lena dapat kerja di sana. Bagaimana, Pak? Sebelumnya saya minta maaf mengenai pengiriman tenaga kerja ke Korea. Kami memang belum memiliki pos keamanan di sana, Bu. Jadi bila ada permintaan dari Korea, kami belum siap untuk mengirimnya, Bu. Oh, begitu, Pak. Gimana, Len? Ya udah, Mak. Kalau gitu kita tunggu aja deh yang mana yang duluan. Pak Nurdin, kalau gitu kami permisi dulu. Iya, Ibu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, makan siang udah siap. Apa mau saya anterin ke sini? Aduh, udah nggak terasa lapar lagi, Tok. Tapi sekarang kan jam makan siang udah telat, Pak. Bapak belum makan. Iya, nanti saya makan di rumah saja, ya. Terima kasih ya, Tok ya. Iya, Pak. Rudi. Iya, Pak. Tolong buka pintu gerbangnya, Rud. Baik, Pak. Pak Nurdin. Pak. Pak, kenapa, Pak? Perut saya, Rud. Aduh, Pak. Wan! Wan, tolong, Wan. Pak Nurdin, Wan. Wan, tolong, Wan. Wan, tolong, Wan. Pak, dia kenapa? Perut saya sakit. Bawa ke dokter, Rud. Iya, iya. Ini mobil, Pak. Pak De, sabar Pak De. Rud, cepetan, Rud. Iya, Wan. Aduh, macet, Wan. Sabar, Wan. Sebentar, Wan. Pak De. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ade. Wan, kenapa Pak Nurdin, Wan? Rud, Pak Ade udah nggak ada, Rud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Ade. Seharusnya aku merasa bangga dengan suamiku karena dia mampu memberikan kasih sayang melebihi kemampuanku untuk mencintainya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
Maha suci Engkau Allah yang menghendaki hamba yang Kau sucikan.